Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azimonar Alfifah dari Teknik Informatika B semester 7. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas UTS pengolahan citra digital. Dan yang saya presentasikan kali ini adalah dua materi, yaitu dasar citra digital dan pemampatan citra. Materi yang pertama yaitu dasar citra digital. Dasar citra digital di bab ini akan membahas mengenai sistem visual manusia dalam menangkap suatu citra, proses dibentuknya citra analog menjadi digital, dan sifat ketetanggaan piksel terkait proses manipulasinya untuk pengolahan citra. Yang pertama, persepsi sistem visual. Peralatan pengolahan citra secara alami, yakni melalui sistem penglihatan manusia atau human visual system. Mata dapat diibaratkan sebagai sebuah sensor yang dapat menangkap objek dalam bentuk citra. Proses pembentukan citra oleh mata sebagai berikut. Sinar dari objek masuk melalui pupil, kemudian lubang pupil diatur oleh otot iris yang secara otomatis melebar apabila intensitas cahaya rendah dan mengecil di intensitas cahaya tinggi. Dengan demikian, rentang energi optis yang diterima retina sebagai sensor dipersempit, yang berarti rentang kepekaan terhadap rata variasi intensitas cahaya dari objek diperluas. Namun, makin luas lubang tangkapan sinar, makin kurang resolusi atau ketajaman citra. Selanjutnya, sarana perolehan citra. Ini merupakan diagram blok sistem perolehan citra. Yang pertama, pendigitalan citra. Pendigitalan merupakan proses mengubah citra analog yang kontinu menjadi citra digital yang diskret. Proses ini diperlukan agar dapat diproses menggunakan komputer, maka citra harus dinyatakan secara numerik atau bernilai diskret. Secara garis besar, proses pendigitalan terbagi menjadi dua, yaitu cuplikan. Dilakukan dengan membagi citra asli ke dalam grid-grid berbentuk bujur pada arah horizontal dan vertikal. Dan kuantisasi, yaitu membagi citra asli menjadi intensitas yang ditentukan. Yang selanjutnya, ukuran resolusi citra. Ukuran citra digital umumnya berbentuk persegi panjang dengan dimensi tinggi lebar N kali M. N menyatakan jumlah baris, sedangkan M menyatakan jumlah kolom. Informasi dari elemen citra tergantung pada tipe data yang digunakan untuk menyatakan nilainya berupa bilangan bulat positif antara 0 sampai 2K. Misal, citra arah keabuan memiliki kedalaman 8 bit, maka nilai intensitas piksel dari jangkauan 0 sampai 255, di mana 0 mewakili hitam, kecerahan minimum, dan 255 mewakili putih kecerahan maksimum. Selanjutnya, hubungan ketetanggaan. Piksel pada citra membentuk matriks yang pengolahan citra dapat melibatkan piksel di sekitar piksel tersebut. Piksel yang berdekatan dapat dikatakan piksel yang bertetangga. Operasi ketetanggaan piksel memainkan peran penting dalam pengolahan citra modern. Selanjutnya, ini tetanggaan piksel. Jika suatu piksel P pada koordinat XY memiliki 4 tetangga horizontal dan vertikal yang koordinatnya diperlihatkan pada gambar seperti ini, sekumpulan piksel tersebut disebut 4 tetangga dari P dan dinotasikan dengan N4P. Masing-masing piksel merupakan unit jarak XY dan beberapa tetangga dari P berada di luar citra digital.
jika XY berada pada ujung mata citra. Dan ini untuk contoh pengukuran jarak. Langsung saja selanjutnya, materi yang kedua pemampatan citra. Di sini akan terdapat 5 bagian penjelasan, yaitu redundasi data, pemampatan citra, kriteria pemampatan, pengukuran hasil pemampatan, dan metodenya. Penjelasan yang pertama mengenai redundasi data, yaitu merupakan proses mereduksi ukuran satu data, menghasilkan representasi digital, mewakili kualitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Terdapat 3 redundasi data dalam pemampatan citra, yaitu satu, coding redundasi. Terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas pixel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Teknik eliminasinya dengan mengubah pengkodian. Jika tingkat keabunya tinggi, dikodikan pendek. Jika sebaliknya, maka dikodikan panjang. Yang kedua, interpixel redundasi. Karena adanya korelasi antar pixel dengan pixel tetangga, teknik eliminasinya dengan mengubah representasi citra. Citra tidak dinyatakan dalam bentuk matriks dan intensitas pixel, tetapi dinyatakan dalam bentuk pemetaan. Yang ketiga, psikovisual redundancy terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan seharusnya bervariasi terlihat sebagai konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Mata manusia tidak memiliki sensitivitas yang sama terhadap semua informasi. Teknik eliminasinya menggunakan kuantisasi. Proses pemamatan citra ini merupakan proses encoder dan decoder. Pada bagian encoder terdapat 3 proses, yaitu pemetaan, berfungsi menghilangkan interpixel redundasi dengan cara mengubah format citra menjadi format lain. Pengkuantisasi, untuk menghilangkan psikovisual redundasi dengan melakukan proses kuantisasi terhadap hasil dari proses sebelumnya. Yang terakhir, pengkodian simbol. Itu menyatakan keluaran dari pengkuantisasi dengan cara memetakan setiap keluaran dari pengkuantisasi ke dalam kode yang disepakati. Dan di bagian encoder memiliki fungsi kebalikan dari encoder. Hanya pada bagian decoder tidak terdapat kuantisasi. Hal ini karena proses kuantisasi dari encoder tidak dapat dilakukan proses balik. Yang ketiga, kriteria pemampatan citra. Perlu dijadikan dalam pemampatan citra terdapat hal yang perlu dijadikan sebagai tolak ukur kehasilan metode tersebut, yaitu satu, waktu. Ini merupakan faktor penting terkait efisiensinya penggunaannya, maka semakin singkat itu semakin baik. Yang kedua, ukuran terkait kapasitas memori. Sebuah metode pemampatan akan menghasilkan bernilai baik jika pemampatannya memberikan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, kualitas terkait informasi yang terkandung dalam citra. Kualitas citra bersifat subjektif dan relatif, jadi setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda, sehingga antar pengamat akan memberikan penilaian berbeda dari satu citra yang sama. Selanjutnya adalah format. Dengan kecocokan berkas, yaitu lebih cocok untuk pengiriman atau untuk penyimpanan. Keempat, pengukuran hasil pemampatan. Yang A, kriteria subjektif dilakukan untuk dengan membagikan kuesioner kepada beberapa orang, menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan mereka. Penilaian dilakukan dengan membagikan citra asli dengan citra hasil pemampatan secara visual. Kriteria objek diperlukan untuk mendapatkan data matematis kemiripan citra asli dengan hasil pemampatan.
Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui distorsi keduanya. Yang terakhir, metode pemampatan. Terdapat metode pemampatan yang digunakan beberapa. Satu, metode kuantisasi. Dengan mengurangi jumlah tingkat keabuan atau warna yang membuat jumlah bit mempresentasikan sebuah piksel berkurang. Metode Huffman. Prinsipnya adalah intensitas piksel yang sering muncul dikodekan dengan yang lebih pendek, sedangkan yang jarang muncul dikodekan yang lebih panjang. Kemudian metode pemampatan Round-like encoding. Cocok untuk pemampatan pada citra yang memiliki kelompok piksel berderajat sama. Yang terakhir, metode Shannon-Fano. Tergantung ada probabilitas setiap intensitas piksel yang muncul pada satu data. Dari probabilitas yang didapatkan, dibuat daftar kode untuk intensitas dengan ketentuan bahwa setiap intensitas yang memiliki kode berbeda pula. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.